dalam kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk membahas bagaimana cara kita sebagai penulis memilih konflik utama dalam menulis novel. Nah, jika hari ini atau sekarang teman-teman sedang menulis novel dan bingung menentukan konflik apa yang paling tepat sebagai sentral dalam penulisan cerita, saya akan mengajak teman-teman untuk membahasnya dalam video kita berikut ini. Oke, sebelum kita masuk dalam pembahasannya secara spesifik, sekarang kita masuk dulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan konflik utama. Nah, kita mungkin sudah familiar dengan konflik, tapi apa yang dimaksud dengan konflik utama? Konflik utama terjadi ketika keinginan terbesar karakter atau tokoh cerita berbenturan dengan rintangan internal atau rintangan eksternal untuk mencapainya. Nah, benturan keinginan tokoh utama cerita dan halangan yang merintanginya inilah yang kemudian memunculkan konflik utama. Istilah lain yang digunakan untuk konflik utama adalah sentral konflik atau konflik sentral. Namun keduanya memiliki makna yang sama. Konflik utama dan konflik tengah atau konflik sentral ini memiliki peran yang sangat besar dalam menentukan perjalanan seperti apa yang akan dilakukan oleh tokoh cerita. Jadi secara mudahnya teman-teman semua, konflik utama adalah konflik terbesar, terpenting, dan yang menentukan arah dari perkembangan cerita. Itu adalah konflik utama. Untuk lebih mudah lagi, kita melihat bahwa ada beberapa jenis konflik dalam penulisan cerita. Nah, konflik-konflik ini nanti sangat mungkin untuk berpotensi dipilih sebagai konflik utama. Apa saja jenisnya? Yang pertama adalah konflik tokoh cerita melawan tokoh cerita, atau karakter melawan karakter. Terus ada juga konflik tokoh cerita melawan alam, konflik tokoh cerita melawan masyarakat, tokoh cerita melawan kekuatan supranatural, atau juga pada kesempatan lain melawan kekuatan takdir. Kemudian ada konflik tokoh cerita melawan teknologi, konflik cerita dan melawan dirinya sendiri. Nah, konflik cerita melawan dirinya sendiri adalah satu-satunya konflik internal dalam penulisan novel. Di lain itu, semuanya merupakan konflik eksternal. Nah, sekarang bagaimana cara memilih konflik utama yang tepat dalam menulis novel? Memilih konflik utama dalam novel akan sangat bergantung pada tema umum apa yang Anda gunakan dalam cerita. Jadi, tema cerita Anda itu tentang apa? Nah, konflik terbaiknya adalah yang disarankan nantinya. Tema umum inilah yang dapat digunakan untuk memberikan Anda saran apa jenis konflik yang paling ideal untuk menghidupkan dunia dalam novel yang Anda tuliskan. Jadi tips ini nanti membangun konflik utama, cara memilih konflik utama dalam novel ini disesuaikan dengan tema novel apa yang Anda tuliskan. Penulisan tema, topik pembicaraannya nanti dalam penulisan cerita akan menentukan konflik apa yang paling tepat untuk Anda gunakan sebagai sentral konflik penceritaan novel Anda. Yang pertama, jika Anda menulis novel tentang petualangan yang menegangkan, yang mendebarkan, yang bikin cemas dan lain sebagainya, maka konflik yang tepat untuk Anda gunakan adalah konflik utamanya manusia melawan alam. Konsepnya yang paling penting dalam konflik ini adalah petualangan apapun yang Anda tulis dalam cerita yang kemudian tokohnya hadir di lingkungan baru dan lingkungan tersebut membuatnya menemui banyak kesulitan, maka konflik manusia melawan alam adalah konflik utama yang paling tepat. Jadi kalau teman-teman menulis cerita tentang orang tersesat di gunung, misalnya orang tersesat di terdampar di sebuah perahu di lautan dan lain sebagainya, atau intinya seseorang masuk pada lingkungan baru dan lingkungan baru itu tidak bersahabat baginya, maka ia sedang menghadapi konflik utama berhadapan dengan alam atau dengan lingkungannya. Jadi jika Anda menulis cerita tentang hal tersebut, tentang mendaki gunung, orang tersesat dan lain sebagainya, konflik yang paling pas untuk Anda gunakan adalah konflik manusia melawan alam.
Kemudian kalau Anda menulis novel tentang romantika atau intrik. Nah, ini dia. Kalau Anda menulis novel tentang romantisme, intrik dan lain sebagainya, maka konflik utama yang paling pas adalah manusia melawan manusia atau karakter melawan karakter, tokoh cerita melawan tokoh cerita. Novel romantisme dan intrik umumnya menghadirkan cerita tentang pengkhianatan, perselingkuhan, hubungan asmara, problem rumah tangga, dan tipu daya dan yang lainnya. Nah, konflik seperti ini eksis baik dalam kehidupan nyata ataupun dalam fiksi, penulisan fiksi. Nah, ini juga yang menginspirasi kita sebagai penulis untuk menghadirkannya dalam dunia fiksi. Nah, konflik utama dan yang paling ideal untuk wilayah cerita seperti ini adalah manusia melawan manusia, karakter melawan karakter. Artinya di sini Anda akan sangat eksis menggunakan tokoh protagonis, tokoh jagoan, dan tokoh antagonis sebagai tokoh jahatnya. Nah, ini adalah konflik yang paling tepat, jadi musuh terbesar yang menghalangi tujuan daripada tokoh utama itu adalah orang lain atau tokoh cerita yang lain. Selanjutnya, yang ketiga, jika Anda menulis novel tentang psikologis dan kecemasan, maka konflik yang paling ideal untuk Anda gunakan adalah konflik manusia melawan dirinya sendiri. Nah, implementasi konflik jenis ini juga sangat beragam dan dapat Anda sesuaikan sendiri. Traumatik yang parah bisa menyebabkan gangguan psikologis, kehilangan orang yang dicintai, pengaruh obat-obatan terlarang, kecanduan alkohol, gangguan tidur, dan lain sebagainya, semuanya dapat menjadi pemicu konflik manusia melawan dirinya sendiri. Ini musuh terbesar daripada cerita dengan jenis ini adalah diri karakter cerita itu sendiri. Nah, kita kadang-kadang menemukan bahwa orang yang krisis keimanannya, berperjalanan menuju Tuhan dan lain sebagainya, lawan terbesarnya itu bukan alam, lawan terbesarnya bukan orang lain, lawan terbesarnya bukan siapa-siapa, tapi dirinya sendiri. Nah, untuk cerita-cerita dengan psikologis seperti ini, kejiwaan, mental, dan lain sebagainya, konflik yang paling tepat untuk Anda gunakan sebagai sentral konflik cerita Anda adalah konflik manusia melawan dirinya sendiri. Jadi tokoh musuh daripada tokoh lawan daripada tokoh cerita kita itu adalah dirinya sendiri. Selanjutnya yang keempat, jika Anda menulis novel tentang kritik sosial. Nah, konflik utama yang paling tepat untuk Anda gunakan adalah manusia melawan masyarakat. Nah, jika cerita dalam novel Anda mengetengahkan tentang problem dalam masyarakat dan penulis ingin mengkritisinya, maka konflik utama yang paling tepat adalah konflik manusia melawan masyarakat. Dalam konflik ini, tokoh cerita harus berhadapan dengan kondisi sosial masyarakat untuk bisa mencapai tujuannya. Nah, kalau Anda, teman-teman semua, cukup kritis dengan berbagai permasalahan di lingkungan Anda dan Anda ingin menulis sebuah novel fiksi untuk mengkritisi keadaan-keadaan tersebut, maka konflik utama yang paling tepat untuk Anda gunakan adalah manusia. Tokoh ceritanya itu melawan masyarakatnya. Masyarakatnya bisa saja korupsi, berpikiran terlalu kolot misalnya, ataupun memiliki pendirian-pendirian yang tidak relevan dengan perkembangan zaman dan lain sebagainya, dan Anda ingin mengkritisinya itu. Nah, cara mengkritisinya adalah dengan menggunakan konflik cerita manusia melawan masyarakat. Itu adalah konflik utama yang terbaik. Selanjutnya yang kelima adalah novel tentang kejadian gaib. Nah, ini gunakan konflik utama manusia melawan supranatural atau paranormal nanti. Jadi ketika Anda menulis cerita tentang sesuatu yang ada hubungannya tentang hal-hal gaib, misalnya itu yang ingin Anda eksplorasi, maka konflik yang tepat untuk Anda gunakan sebagai sentral cerita adalah manusia melawan supranatural. Nah, kejadian-kejadian yang tidak dapat dijelaskan secara logis dan menentang akal sehat manusia adalah sentral cerita dalam konflik ini. Hal-hal yang aneh, tidak mungkin, tidak bersifat mitos, dapat dengan mudahnya mendapatkan ritmenya jika Anda menggunakan konflik utama manusia melawan kekuatan supranatural. Nah, ini nanti
Membedahnya juga memerlukan beberapa teknis dan cara. Apakah Anda akan menempatkan kekuatan supranatural itu sebagai protagonis atau justru tokoh jahatnya? Ataukah apa nantinya Anda menempatkan kekuatan gaibnya itu sebagai tokoh baik kah, sebagai tokoh jahat kah, dan lain sebagainya. Itu semua memiliki tips untuk kita gali lebih dalam kesempatan yang lain. Nah, di samping penggunaan kekuatan supranatural manusia, tokoh melawan supranatural, kadang-kadang kita masukkan juga pada konteks ini bahwa ada konflik di mana manusia melawan takdirnya. Nah, ini takdir. Konflik utama lain yang juga bisa Anda gunakan namun masih bersinggungan dengan hal ini adalah manusia melawan takdir. Dalam konteks ini, elemen manusia harus berhadapan dengan sebuah kekuatan semesta yang seperti didesain sedemikian rupa untuk menggagalkan semua upayanya. Nah, perbedaannya dengan konflik manusia melawan supranatural atau paranormal adalah karena takdir bisa jadi tidak memiliki unsur gaib sama sekali. Tidak ada kejadian di luar nalar, namun memang nasib tokoh cerita yang membuatnya terus terbenam di dalam konflik. Nah, ketika Anda menggunakan ini takdir, itu adalah sesuatu bisa jadi sama sekali tidak ada yang aneh. Ketika seseorang menghadapi vonis, misalnya dia mengalami kanker stadium 4. Nah, itu takdir. Ketika dia melawan takdir, itu sama sekali tidak ada kejadian gaib di situ, tidak ada asap yang membumbung tinggi, tidak ada bayangan putih, ada hantu yang nongol segala macam, tidak ada. Tapi itu adalah vonis medis bahwa kehidupannya hanya bertahan selama 4 bulan lagi berdasarkan vonis medis, dan itu adalah takdir. Nah, bagaimana sang tokoh cerita melawan takdirnya itu kemudian bisa melewatinya, apakah ia mati benar-benar 4 bulan ataukah ia bagaimanapun nantinya, itu adalah bentuk daripada salah satu contoh bagaimana konflik utama manusia melawan takdir. Dan yang terakhir adalah novel tentang distopia. Nah, jika Anda menulis novel tentang distopia, konflik yang paling tepat untuk Anda gunakan, konflik utamanya adalah manusia melawan teknologi. Nah, manusia melawan teknologi mengeksplorasi manusia melawan teknologi buatannya sendiri. Ini bisa saja tentang artificial intelligence, tentang robot, tentang makhluk luar angkasa, tentang alien, tentang berbagai ciptaan-ciptaan manusia yang lainnya yang wujudnya adalah teknologi. Nah, jika Anda misalnya memiliki bayangan ingin menulis sebuah novel di mana bayangan imajinasi Anda tentang masa depan, di mana kemampuan manusia dalam ilmu pengetahuan dan teknologi justru menghancurkan manusia itu sendiri, nah, konflik yang paling tepat untuk Anda gunakan dalam penulisan novel jenis ini adalah manusia melawan teknologi. Baik teman-teman semua, dari semua jenis konflik ini ada pembahasannya secara spesifik pada masing-masing konflik. Anda dapat menemukannya di blog penulis Gunung ID atau Anda dapat membelikan bukunya secara langsung yang sudah saya tulis dengan tebal sekitar 125 halaman yang Anda bisa gunakan sebagai panduan untuk menulis konflik Anda sendiri. Apapun jenis konflik utama yang Anda pilih, apakah itu manusia melawan takdir, apakah itu manusia melawan manusia, apakah tokoh cerita melawan alam, dan lain sebagainya, buku panduan yang sudah saya tulis ini Anda bisa gunakan sebagai cara Anda untuk membangun konfliknya supaya benar-benar menghidupkan jalan cerita. Nah, begitu dulu teman-teman untuk video kita kali ini. Jangan ragu untuk menghubungi kami di penulis Gunung ID jika Anda mengalami kesulitan dalam proses implementasinya. Di penulis Gunung ID ada juga jasa ghostwriting jika Anda menginginkannya. Ada juga kelas menulis online dan bimbingan menulis secara privat yang memastikan karya Anda siap untuk diterbitkan. Oke, itu saja teman-teman untuk sementara. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Selamat nulis, selamat berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.